Haleluya, glory. Haleluya. Yesus memberi tempat yang besar bagi setiap orang yang percaya, bagi umatnya, bagi pilihannya. Haleluya, glory. Karena kita tahu bahwa ini adalah tubuh kesakitan. Dunia sedang merang, setiap makhluk yang hidup yang ada di muka bumi ini sedang merang. Haleluya. Untuk sekalian menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Amin. Haleluya. Nyalakan pelitamu, nyalakan lilinmu, lilin firman yang memancar cahaya, memberikan cahaya terang pada setiap yang menginginkan terang itu. Siapa yang menginginkan terang, cahaya daripada surgawi, daripada Yesus Kristus, maka semuanya tidak akan ada yang tersembunyi. Semua nampak jelas di hadapan Tuhan. Haleluya. Artinya apabila pelita dinyalakan ya di atas gantang tersebut, maka semuanya akan nampak. Tidak ada yang tersembunyi. Semua terpapar di hadapan Tuhan. Haleluya. Jelas kelihatan bahwa tidak ada lagi yang disembunyikan sesuatu ya, yaitu yang berasal daripada dunia ini. Tidak bercampur lagi antara benih Allah dan benih setan. Haleluya. Dari benih ular, tidak campurkan lagi dari pesan firman, dari perkataan Yesus. Kita mengingat di Taman Eden, di mana terjadi penyilangan di sana antara firman terang dan juga perkataan daripada si penyesat itu, daripada si ular itu, sehingga mengakibatkan manusia mati. Haleluya. Allah sudah berjanji. Di setiap zaman Allah berjanji dan membawakan pesan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan programnya, sesuai dengan masanya, sesuai dengan waktunya. Karena setiap pohon menghasilkan buah tetap sesuai dengan waktunya yang sudah ditentukan Tuhan bagi setiap pohon. Kita adalah pohon mempelai wanita di akhir zaman. Tuhan menyediakan makanan rohani pada musimnya yang mengandung kehidupan bagi jiwa kita. Haleluya. Itulah firman yang dibawakan oleh pesan disampaikan kepada kita. Untuk supaya ada makanan rohani pada musimnya. Haleluya. Di terang waktu senja ini, di mana Raja Wali sedang berkerumun. Barang siapa yang tidak mau makan daripada roti, yaitu daripada tubuh Yesus Kristus, dia tidak akan memiliki hidup yang kekal. Tubuhnya adalah sebagai roti. Haleluya. Darahnya adalah sebagai anggur. Anggur kita tahu bahwa anggur adalah stimulasi. Dan benar-benar supaya kita mengekspresikan, mempraktekkan bagaimana kasih Yesus Kristus, bagaimana firman yang diucapkan pada setiap orang yang mau mendengarnya, yang mau menerimanya. Haleluya. Pasti memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Karena satu-satunya adalah tindakan, melakukan setelah mendengar. Tindakan adalah satu-satunya. Itu adalah bukti yang bisa ya menunjukkan kepada setiap orang. Sebab firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Haleluya. Bersihkan rumahmu. Ambil sapu, bersihkan semua. Karena tetanggamu dan orang-orang pun akan bisa menyaksikan bahwa debu sedang berterbangan. Artinya bahwa pemilik rumah sedang menyapu, membersihkan rumahnya dan menyalakan terang atau lilin atau lampu untuk supaya membersihkan di mana laba-laba, di mana debu yang ada di rumah dan sampah dan lain sebagainya. Haleluya. Supaya semuanya beres didapati ketika Kristus datang. Haleluya. Untuk kepada mempelai wanita. Haleluya. Supaya sebentar lagi tiba saatnya seorang Tuhan akan datang dan masuk ke dalam rumah tersebut. Supaya didapatinya dengan indah dan baik.
Haleluya. Tidak ada lagi ya di dalam rumah tersebut terdapat yaitu kedengkian, kecongkakan, ya, dan sombong dan lain sebagainya yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Maka dia akan memberikan hadiah, ya, kepada mempelai wanitanya tersebut, kepada gereja mempelai wanita tersebut. Haleluya. Seperti yang kita nyanyikan tadi, di mana dia berada maka kita rumahkan. Haleluya. Haleluya. Hal yang sama yang sedang kita bahas pada waktu yang indah ini, di mana pembahasan kita tentang kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Yesus yang kedua. Dan kita sudah bahas minggu kemarin dan kita akan lanjutkan kembali untuk supaya ini selesai dan selalu tertancap di dalam hati dan pikiran kita, sebagaimana paku yang ditancapkan ke sebuah tiang, ya, dan melekat dan menyatu, dan tidak akan bisa lagi, kita jamin, kita pastikan bahwa firman tidak akan bisa lagi dicabut dari dalam palungan hati kita. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita buka kitab kita yang tertulis kitab Kejadian. Kita sudah sampai ke Kejadian 12 ayat 3 kemarin, tapi kita bacakan sekali lagi demikian firman Tuhan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Dan kita lihat di Keluaran 9 ayat 12. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Kita lihat juga di Keluaran 14 ayat 8. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun raja Mesir itu, hingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Dan kita melihat ini berbicara tentang kepulangan, ya, orang Israel dari Mesir kembali ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Dan kita lihat Matius 24:32, ini berbicara tentang kepulangan. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Haleluya. Glory. Waktunya sudah tiba bahwa bangsa Israel harus keluar dari Mesir untuk kembali ke tanah air mereka sendiri. Haleluya. Dan hal yang sama seperti yang tertulis di Matius 24:32, itu berbicara tentang kepulangan mereka dari berbagai bangsa, ya. Haleluya. Karena ranting-rantingnya sudah mulai melembut dan mulai mengeluarkan tunas. Haleluya. Siapa yang mau mereka? Nabi sudah memperlihatkan, mendapatkan penglihatan ketika Raja Wali, ya, sedang berterbangan, dan Raja Wali akan membawa mereka dari sana. Itu berbicara tentang pesawat yang membawa mereka dari berbagai negara untuk kembali ke tanah air mereka sendiri. Tujuannya apa? Untuk supaya mereka melihat dan menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Haleluya. Karena musim panas sudah dekat. Kalau sudah dekat musim panas, kita melihat bahwa kematian Firaun akan segera terjadi. Ketika mereka mengejar seperti yang kita baca dari Keluaran 14 ayat 8, ketika Raja Mesir dan orang-orang Mesir dan bala tentara mereka untuk mengejar mereka untuk supaya membawa mereka kembali pulang ke sistem dan sifat dan tradisi mereka, sehingga keinginan Raja Mesir memperbudak mereka, sebab Raja Mesir pun sudah menikmati hasil daripada pekerjaan orang-orang Israel. Haleluya. Dan dia mengingat sejarah tersebut ketika Yusuf ada di sana. Dia yang membawa berkat, dia yang bisa menafsir mimpi dan memberikan mereka makan selama 14 tahun. Haleluya.
Tetapi apa yang sedang terjadi ketika dia melakukan kejahatan dan tidak mau menerima apa yang diberikan Tuhan kepada hambanya itu Musa, dan hati Firaun selalu keras, dan itu memang dikeraskan oleh Tuhan untuk supaya benar-benar nyata di muka bumi ini bahwa Allah lah yang memberi hukum bagi setiap orang yang tidak takut kepadanya. Haleluya. Tetapi Tuhan yang Maha Pengasih yang memberikan utusannya untuk supaya membawa orang-orang kembali kepada Tuhan. Tetapi kita lihat apa efeknya, apa dampaknya bagi mereka. Hukuman apa yang diberikan Tuhan sehingga mereka pun mati di tengah laut sana. Ketika mereka mau menyeberang, orang Mesir mau menyeberang, mereka habis ditelan oleh air tersebut. Haleluya. Glory, musim panas sudah dekat. Sama seperti zamannya Nuh, sama seperti zamannya Lot. Demikianlah kelak pada hari kedatangan anak manusia. Siapa anak manusia? Haleluya. Pendahulu kedatangan Kristus yang pertama adalah Elia. Itu berbicara tentang Elia, Yohanes Pembaptis. Berbicara tentang kedatangan Elia yang kedua. Haleluya. Pendahulu kedatangan Yesus Kristus yang kedua adalah Malaikat 4, 5 dan 6, 10, 7. Haleluya, sebab musim panas sudah dekat. Dan ini sudah saya terangkan minggu kemarin, dan kita baca kembali di Daniel 5 ayat 27. Takel, Tuanku ditimbang dengan neraca. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Silakan duduk. Haleluya. Dan didapati terlalu ringan. Berarti kalau didapati terlalu ringan, seolah-olah tidak ada yang ada, seolah-olah tidak ada beratnya benda yang telah ditimbang tersebut. Tidak ada keseimbangan. Haleluya. Dan kembali kita melihat di zamannya Sodom dan Gomora. Mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka mengingini apa yang mereka inginkan, yang mereka inginkan. Mereka tidak pernah menginginkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi yang mereka inginkan adalah hal-hal yang berasal daripada si setan. Melampiaskan pikiran mereka, hawa nafsu mereka, dan melakukan kejahatan-kejahatan di mata Tuhan. Seperti sehingga Allah pun menjadi murka. Sehingga Allah pun membakar Sodom dan Gomora, menghanguskan semua manusia yang ada di sana. Haleluya. Kenapa? Seperti yang sudah kita baca di Daniel 5 ayat 27 tadi. Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Kita lihat itu. Dan semua bangsa di zaman ini sudah sebagian menjauh daripada kebenaran, menyimpang daripada jalan Tuhan. Haleluya. Karena zaman ini adalah tepat zaman Laodikia, yang suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas. Wahyu 3:17. Mereka mengatakan bahwa mereka kaya. Haleluya. Mereka memperkayakan diri mereka sendiri. Padahal mereka malang, miskin, telanjang, dan buta, dan tidak mengetahuinya. Inilah zaman. Inilah zaman Laodikia yang sedang gelap. Itulah sebabnya
Zaman ini adalah terang dot senja. Sudah hampir jam 6, hanya tinggal sedikit lagi yang terang. Haleluya. Hanya untuk mencari kepentingan dirinya sendiri. Bukan kepentingan, ya, bukan kepentingan surgawi, bukan kepentingan rohani. Bukan kepentingan mencari kehidupan bagi jiwanya supaya mendapatkan kehidupan kekal. Melainkan mencari, ya, apa yang diinginkan, yang tidak berasal daripada Allah. Haleluya. Hal yang sama di setiap negara. Sibuk oleh karena pemilihan, sibuk oleh karena partai dan lain sebagainya, politik dan lain sebagainya. Akhir-akhirnya ditimpa oleh kebusukan, kelicikan, politik yang busuk berasal daripada si iblis. Haleluya. Akhir-akhirnya berkelahi, bermusuhan satu dengan yang lain. Bukan ujung-ujungnya saling berdamai dan saling mengerti dan saling menerima satu dengan yang lain. Ujung-ujungnya timbul perpolitikan yang sedang merusak setiap bangsanya masing-masing. Haleluya. Jadi kita sudah tahu, ya, bagaimana Yahudi, orang-orang Yahudi kuno yang dulu, ya, dan mereka tidak tahu bahwa Kristus tampil pada zaman dulu, karena mereka sudah berseragam, ada di berbagai negara, ada di berbagai macam tempat. Tetapi Tuhan sudah berjanji, di mana Daniel mendapatkan penglihatan tersebut, bahwa Raja Wali akan membawa mereka pergi ke tanah air mereka sendiri. Haleluya. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang ku lakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Apa yang dilakukan oleh Allah kepada orang Mesir? Haleluya. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Di atas sayap Raja Wali, yang diartikan bahwa itu adalah pesawat, di mana pesawat membawa mereka dari berbagai tempat, dari berbagai negara, untuk membawa mereka kembali ke sana. Haleluya. Ketika mereka keluar dari pembuangan, dan Allah akan membawa mereka di atas kepak sayap Raja Wali. Jadi jelas bahwa Nabi itu dulu melihat pesawat itu datang dan menjemput mereka masing-masing di mana mereka berada. Haleluya. Itulah sebabnya di mana mereka keluar dari pesawat dan yang muda menolong yang tua, ya, mereka diwawancarai dan mereka berkata, apakah Anda kembali ke tanah air ini untuk mati? Mereka di sana bukan untuk mati, tetapi mereka kembali ke sana hanya untuk melihat kedatangan Mesias yang kedua kali. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya pohon ara sedang mengeluarkan tunasnya. Yerusalem sedang bertumbuh. Tuhan sedang memulihkan. Apapun yang sudah hilang akan dipulihkan kembali. Seperti pohon tersebut yang sudah dipulihkan kembali. Apa yang dimakan oleh belalang-belalang tersebut, kita lihat bahwa mempelai wanita sedang dipulihkan dia kejaman. Haleluya. Glory. Karena hari-hari bangsa kafir, ya, sudah dihitung. Haleluya.
Dan kita akan membahas tentang Lukas 15 ayat 8. Kita baca di Lukas 15 ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kita lihat di ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Berbicara tentang pemulihan. Haleluya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Mempelai yang manakah yang mempunyai 10 dirham? Dan jika satu hilang, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita, seperti yang saya terangkan tadi, bahwa pelita harus dibuat di atas gantang tersebut untuk semuanya kelihatan, dan mengambilnya sapu dan menyapu rumahnya untuk mencarinya, untuk membersihkannya, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Haleluya, glory. Kita dalam mempelai wanita Kristus. Apa yang ada di benak hati dan pikiran kita? Masih adakah politik yang busuk? Masih adakah kecemasan di dalam hidup ini karena masalah dan penyakit dan lain sebagainya untuk menimpa hidup ini? Haleluya. Apakah karena ada ejekan, karena ada masalah, karena ada olok-olok dari orang-orang lain? Apakah karena kemiskinan menimpa? Apakah karena hasil pekerjaan tidak berhasil? Haleluya. Apakah karena ekonomi tidak sukses di dalam rumah tangga, di dalam keluarga dan lain sebagainya? Apakah masih ada godaan-godaan daripada dunia ini, daripada sistem organisasi buatan manusia? Semua dibersihkan, segera disapu, karena sudah hampir tiba saatnya jam 6 akan tiba. Terang di waktu senja, pintu akan segera ditutup. Haleluya. Yesus Kristus mau datang. Suami mau datang. Dia adalah suami kita. Apabila nanti didapati satu dari antara 10 dirham tersebut hilang, maka akan mendapatkan penghakiman. Haleluya. Apabila Kristus nanti datang untuk kedua kalinya, dan mempelai wanita didapati tidak kehilangan dari salah satu dirham tersebut, hilang kasih, damai, hilang kebajikan, hilang iman, hilang kesalehan, atau hilang dari antara yang 9 buah roh tersebut. Haleluya. Apa yang terjadi? Maka dia akan menghukum mempelai wanitanya. Haleluya. Karena kita tahu bahwa di zaman dulu, karena di zaman dulu orang-orang kalau sudah menikah tidak memiliki cincin. Di zaman ini kalau sudah menikah harus diberikan sebuah cincin antara suami dan istri. Sama-sama memiliki cincin, mengenakan cincin bagi istrinya. Tandanya bahwa dia sudah dinikahi seorang pria. Menikah dengan sah. Artinya supaya tidak bisa lagi digoda pria yang lain.
Haleluya. Tetapi di zaman dulu, ya, yaitu tentang dirham, dia harus memiliki 10 dirham di kepalanya, dililitkan seperti itu, seperti ini. Kalau hilang dari antara satu, dia tidak mencarinya di mana hilang, dia tidak membersihkan rumahnya, dia tidak menyalakan lilin atau lampu untuk mencarinya. Berarti dia sudah melakukan kejijikan di mata Tuhan. Mempelai wanita Kristus sudah melakukan perzinahan, kejijikan di mata Tuhan. Kenapa saya Tuhan kehilangan kasih? Kenapa saya Tuhan kehilangan iman? Kenapa saya Tuhan kehilangan kebajikan? Kenapa saya kehilangan kesalehan Tuhan? Kenapa saya kehilangan kasih akan saudara-saudara? Haleluya. Karena kita tahu bahwa buah roh adalah kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya. Haleluya. Dan kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. Apabila salah satu ini hilang dan tidak ditemukan kembali, malas menyapu rumah, malas menyalakan lampu, haleluya, malas menyalakan terang, apa yang dia ingini adalah tidak lain kegelapan. Padahal Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dia memberikan segala sesuatu keperluan bagi mempelai wanitanya. Apa yang diinginkan, tidak terlebih dahulu mempelai wanita memikirkan daripada tuannya sendiri, daripada Kristus sendiri. Haleluya. Gak pernah manusia berpikir terlebih dahulu tentang penyaliban Kristus, menyerahkan dirinya di kayu salib untuk supaya mengampuni manusia. Dan sedikit pun tidak pernah itu terlintas di dalam pikiran manusia. Karena Allah terlebih dahulu memikirkan semuanya itu. Supaya hutang mempelai wanita, supaya hutang setiap orang dilunaskan oleh Yesus Kristus sendiri. Tetapi ketika dia mau membayar secara individu, dia menawarkan dan dia mengetuk dan mereka tidak mau membuka, maka dosa mereka tidak akan diampuni. Ketika Kristus datang, ya, kepada mempelai wanitanya, salah satu dirham hilang daripadanya, maka dia tidak akan mau mengampuni. Haleluya. Karena dia tidak mau membersihkan rumah tersebut, menyapu dengan bersih. Tetapi mempelai wanita yang setia takut akan Allah, yang mau menerima pesannya, haleluya, dan mau mendengarkan apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh nabinya, hambanya, ya, maka dia tentu akan membersihkan rumah tersebut. Dan banyak saksi, tetangga-tetangga seperti yang katakan tadi, mereka akan melihat bahwa debu sedang berterbangan. Haleluya. Dan lampu pun dinyalakan, lilin sedang dinyalakan, supaya benar-benar cahaya daripada roh, yaitu terang Injil pada zamannya, akan menempa hidupnya. Haleluya. Sehingga semuanya pun terlihat jelas di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang takut-takut. Haleluya. Glory. Haleluya. Bukan hanya sekedar pergi ke gereja untuk mendengarkan khotbah, bernyanyi, ya, mengisi absen dan lain sebagainya.
Nggak berarti kalau begitu lebih baik aja di rumah atau kerja. Kalau memang membiarkan ya sampah-sampah yang tidak berdampak yang ada di dalam pikiran dan di dalam hatinya. Haleluya. Itulah sebabnya tidak ada yang lain yang bisa menegur, mengoreksi selain daripada firman. Mempelai wanita dikoreksi, dibersihkan dengan firman, dengan terbuka hati dan pikiran, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan, bersihkan semuanya dari dalam hatiku. Semua sampah-sampah yang berasal daripada iblis, daripada dunia ini. Sebab dunia ini Tuhan akan segera kami tinggalkan. Dan kami akan menyatu dengan Engkau. Di mana Engkau berada, kami pun pasti berada Tuhan. Itulah doa yang benar, yang sempurna, yang kita mohonkan kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus anak Allah ya menyerupakan hal ini. Ia katakan dengan seorang wanita dan di dalam bahwa di zaman dulu ketika seperti yang saya katakan tadi suaminya sudah pergi dan dia kehilangan salah satu koin dari tabletnya namanya tabletnya ya. Dan apabila salah satu hilang daripada dirham tersebut, itulah yang dinamakan berzina, selingkuh. Maukah mempelai wanita selingkuh atau berzina dengan si setan, si iblis? Tuhan, terima kasih. Kami serahkan tubuh, roh, dan jiwa kami kepada Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan, Engkau mengatur di setiap saat. Biarlah Engkau Tuhan memelihara hidup kami, memperhatikan kami siang dan malam. Tiada lagi Tuhan yang lain selain daripada Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan yang bisa menyenangkan, mengubah hati dan pikiran kami. Kami adalah milik-Mu, kami adalah tubuh-Mu, kami adalah ranting-Mu dan lain sebagainya. Padahal pergi ke dukun, ya, pergi ke gereja hanya mengisi absen seperti saya katakan tadi, pulang dari sana main judi, pulang dari sana mabuk, pulang dari sana bertengkar dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang najis yang bertentangan daripada pesan firman di zaman ini. Haleluya, glory. Sehingga terjadi penyilangan. Tuhan sangat benci melihat penyilangan. Maunya apa yang diciptakan, ya, itulah sampai akhir. Tetapi karena sudah bercampur antara benih daripada keturunan ular itu, daripada benihnya Allah, itu sudah bercampur, di zaman dulu sudah bercampur sampai akhir zaman ini, sehingga Tuhan pun tidak mengingini hal seperti itu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Aku sudah memilihmu sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Glory. Karena biji sesawi itu tidak akan bisa dicampurkan. Tidak akan bisa dikawinkan, tidak akan bisa disilangkan. Haleluya. Glory. Mempelai wanita adalah benih-benih yang asli. Firman Tuhan yang sesungguhnya, yang sedang hidup di muka bumi sementara waktu, untuk melakukan tugas, untuk melakukan apa yang ada di pikirannya Kristus, untuk mereka lakukan. Haleluya. Sehingga sekalipun dirham itu hilang, kita akan segera menyalakan lampu dan kita akan segera membersihkan, ya, mengambilnya sabu untuk supaya membersihkan rumah tersebut. Ketika sang Tuhan sebentar lagi akan datang, maka semuanya didapati beres. Haleluya.
Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal ini. Inilah dirham yang sesungguhnya. Haleluya. Inilah dirham itu yang sesungguhnya. Kalau ini hilang, ya, salah satu dari antara dirham-dirham tersebut, maka segera kita cari. Maka segera kita bersihkan luka tersebut. Di mana dia sebenarnya? Haleluya. Jadi pastikan, ya, kita pastikan saat menjelang malam, saat menjelang akhir zaman ini, kita menyadari, ya, kalau ada yang hilang, segera dicari. Haleluya, jangan sampai Tuhan datang. Haleluya. Jadi tidak perlu gedung yang sangat besar, gereja yang sangat besar, pakaian yang sangat mewah, ya, kekayaan yang sangat mewah. Begitu cepat sampai ke gereja, bersukacita, bernyanyi, berdoa dan lain sebagainya. Padahal di dalam ada sesuatu yang hilang. Segera dicari, ya, untuk supaya ditemukan, untuk supaya kembali kepada tempatnya masing-masing, yaitu buah roh yang kita bacakan tadi. Haleluya. Haleluya. Jadi kita lihat, kita adalah mempelai wanita, dan kita melihat bagaimana dengan Judas Iskariot. Itu hal yang melakukan hal yang sama. Dia mencium Yesus Kristus dengan ciuman duniawi yang menjijikkan. Dia mencium Yesus Kristus, tetapi dia bermain mata dengan orang-orang penjahat, orang-orang Farisi dan Saduki. Kita berada di pesan, tetapi kita main mata dengan orang-orang di luar daripada pesan, yang tidak takut akan Tuhan. Mereka pergi ke bar, diskotik, ya, pub dan lain sebagainya. Mereka main judi, mereka mabuk, mereka melakukan hal-hal yang jahat. Kita main mata dengan mereka, padahal kita mencium Kristus. Itulah sebabnya pesan di akhir zaman ini tidak ada yang tersembunyi, semuanya terpapat di hadapan kita. Makanan yang berbagai macam hal, tetapi makanan daripada surgawi, untuk supaya menutur kita, memberikan arahan pelajaran demi pelajaran kepada kita. Haleluya. Artinya supaya kita tidak mau bermain mata dengan orang-orang yang jauh daripada Kristus. Haleluya. Seperti Judas Iskariot, dia sama-sama berjalan, bersama-sama makan, bersama-sama minum dengan Kristus, tetapi di akhirnya terang di waktu senja dia menjual firman yang sesungguhnya. Haleluya. Betapa beratnya hukuman bagi dia. Tidak cukup hanya gantung diri, dia akan dibakar nanti ketika Kristus sudah datang kedua kali. Tidak cukup hanya gantung diri. Kita bayangkan. Haleluya. Hikmat semuanya seperti yang tertulis di kitab Amsal, Salomo, semua diarahkan dan diajar bagi setiap manusia
untuk supaya memiliki hikmat daripada surga. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya diajarkan bagi kita. Tidak ada lagi yang kurang, tidak ada lagi yang tersembunyi. Semua ditunjukkan dengan jelas di hadapan kita. Masa kita pura-pura tidak mengerti? Masa kita sudah diajar tidak mau tahu? Diberikan telinga untuk dapat mendengar, kita tidak mau mendengar. Tetapi terpujilah nama Tuhan, inilah kasih Yesus Kristus bagi mempelai wanitanya yang menghindari semuanya hal-hal yang berasal daripada si iblis, sehingga kita pun menjadi kawanan kecil. Jangan takut, hai kawanan kecil. Bukankah kamu tidak tahu bahwa aku ada di depanmu? Kalau ada serigala-serigala yang ganas, maka aku yang terlebih dahulu bertanggung jawab dan melawan serigala-serigala yang ganas tersebut. Jika dia mengingini, maka aku yang terlebih dahulu mati. Itulah sebabnya Yesus Kristus mati hanya untuk bagi kawanan, anak domba, ya, kawanan kecil. Domba-dombaku mendengar suaraku. Dia mengorbankan dirinya bagi keperluan kita, bagi kehidupan kita. Haleluya. Glory. Haleluya. Satu-satunya adalah yang perlu kita lakukan adalah tindakan untuk melakukan firman Dia kejaman. Haleluya. Jadi, ya, apabila dirham tersebut hilang, maka lilin akan dinyalakan untuk memberikan cahaya kepadanya. Dan kita baca kembali di apa yang dikatakan tadi di ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah aku temukan. Sebab dirham yang hilang itu telah kutemukan. Haleluya. Glory. Telah kutemukan. Dia sudah menemukan setelah dia menyalakan lilin tersebut. Dia sudah menemukan ketika rumah dibersihkan dengan sapu. Dan sehingga tetangga-tetangga pun diundang. Dan dia menyalakan lilin untuk memberikan cahaya kepadanya. Dan saudara setiap lilin kecil di dalam di dalam rumahnya memberikan cahaya bagi tetangga-tetangganya. Bahwa dia sudah menemukan dirham tersebut. Haleluya. Glory. Haleluya. Matius 24 ayat 48. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Kita lihat ini. Haleluya. Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan. Kita lihat ini. Sehingga dia pun berkata, dia menunda kedatangannya. Sehingga dia tidak datang lagi. Sehingga dia bermain-main. Bermain mata, bercinta dengan orang-orang dunia. Ya, sehingga mereka pun minum dan mabuk. Kalau kita sudah membaca Lukas 12 ayat 45, dan kita langsung melihat kepada Isabel dan Ahab.
Haleluya. Kita melihat Isabel, bagaimana permainan dia. Haleluya. Sehingga dikatakan Kristus tidak datang lagi. Dia menunda kedatangannya. Ya udahlah, kita lakukan aja seperti ini, ya. Sehingga dia pun mencambuk hamba laki-laki dan perempuan. Kita lihat ini. Apa yang dimaksudkan ini? Ya, hambanya memberikan arahan kepada orang-orangnya, kepada hamba-hambanya laki-laki dan perempuan, menghibur mereka dengan hiburan yang berasal daripada si setan, seolah-olah Kristus menunda kedatangannya dan memberikan hiburan-hiburan yang sial, membawa mereka kepada kematian. Kita lihat, padahal mereka berdandan dengan baik, bersorak-sorai, memuji, menyembah, ya, berdoa dan lain sebagainya. Padahal, ya, mereka menjauh daripada firman. Artinya menjauh daripada firman, tidak mau menerima pesan, tidak mau menyalakan lilin, tidak mau membersihkan rumah. Sebab jangankan satu, jangankan dua, ya, 5 lebih pun udah hilang dirham daripada kepalanya. Gereja-gereja palsu yang tidak takut akan Tuhan. Haleluya. Glory. Karena gereja-gereja yang jauh daripada pesan, yang tidak mau menerima pesan, mereka sudah kehilangan terangnya. Setiap terang, ya, sepertinya sudah padam. Tidak ada lagi terang sedikit pun. Haleluya. Bisakah lampu menyala tanpa ada minyak? Tidak akan bisa. Gadis bijaksana, gadis bodoh. Kalau tidak ada minyak, maka lampu tidak akan bisa hidup. Tanpa Roh Kudus di akhir zaman ini, maka gereja tidak akan bisa mendapatkan terang firman pada zamannya, karena mereka menolak. Itu artinya. Haleluya. Salah satu, ya, hilang daripada 10 dirham tersebut akan dicari. Apalagi 2, apalagi 3, apalagi 5. Satu aja hilang harus dicari. Haleluya. Ketika dirham tersebut didapatkan, seperti saya katakan tadi, maka tetangga-tetangga juga akan diundang dan mereka bersuka cita. Kenapa tetangga diundang? Karena sudah mendapatkan dirham tersebut. Kenapa dinyalakan lilin, lampu? Supaya tetangga-tetangganya mendapatkan cahaya daripada firman tersebut. Kenapa dikatakan di sini bahwa tetangga-tetangga melihat juga bahwa debu berterbangan ketika dia menyapu rumahnya, supaya mereka bisa menyaksikan bahwa benar-benar dia membersihkan, menyapu rumahnya tersebut dan menyalakan lilin. Itulah sebabnya mereka diundang. Haleluya. Itulah, ya, kenalilah pohon dari buahnya. Mempelai wanita adalah suratan Kristus yang hidup, dan kita adalah terang, dan kita adalah garam, saksi bagi tetangga-tetangga. Kenapa dikatakan supaya bisa teladan dan contoh? Apakah bisa seorang laki-laki atau seorang perempuan bisa sebagai contoh yang baik dan teladan, sementara dia pergi dansa-dansi ke sana, pergi main judi, pergi mabuk, pergi melakukan kejahatan dan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran? Tidak akan bisa itu sebagai contoh dan teladan. Siapapun orangnya. Haleluya. Tetapi yang menjauh daripada itu, firman Tuhan berkata, merekalah sebagai contoh dan teladan. Dan merekalah dikatakan Tuhan adalah garam dan terang. Haleluya. Glory.
Kita lihat. Jadi Kejadian 2 ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dari manakah diambil perempuan? Dari laki-laki. Diambil dari salah satu tulang rusuk Adam. Berarti satu tubuh. Dari satu tubuh. Itu tidak akan bisa dipisahkan. Bila perempuan, bila istrinya hilang, dia akan dicari. Itulah sebabnya Kristus membuat sebuah jalan terang di waktu senja. Untuk supaya kamu berjalan dari sini. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri dan menoleh ke belakang seperti istri Lot. Haleluya. Ingatlah pesanku. Supaya kamu sampai ke tanah perjanjian. Terimalah roh. Haleluya. Kamu harus dilahirkan kembali. Seperti pertanyaan Nikodemus pada malam-malam kepada Kristus. Kamu harus dilahirkan kembali. Haleluya, glory. Dan kamu harus dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhanmu. Supaya kamu menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Kalau semuanya itu sudah dilakukan. Dan apa yang hilang dulu sudah kita temukan di akhir zaman. Haleluya. Karena Amos 3:7 ya sedang menyampaikan pesan Kristus. Dan kita mengingat 400 tahun tidak ada seorang nabi yang memimpin Israel ketika mereka berada di Mesir. Tunggu besar dulu Musa. Dilatih dulu di Mesir. Tetapi ketika tiba saatnya, kita bayangkan 400 tahun. Tidak ada satu orang pun yang bisa menuntun mereka dan memberikan jalan bagi mereka. Allah biarkan mereka diperbudak oleh Mesir selama 400 tahun di Mesir. Haleluya. Betapa baiknya Kristus bagi mempelai wanita di akhir zaman. Di zaman yang suam-suam kubu ini. Diutus seorang nabi untuk menyampaikan supaya kamu bersikap seperti ini sebagai perempuan. Kamu laki-laki bersikap seperti ini sebagai laki-laki. Haleluya. Untuk menuntun kita. Eliezer sedang tampil di akhir zaman. Untuk membawa kita kepada Tuhan kita. Dan kita sudah bersukacita. Oleh karena apa? Karena dirham tersebut sudah kita temukan kembali. Haleluya. Glory. Jalan keselamatan sudah kita temukan lagi. Haleluya. Saya sudah terangkan tadi di Wahyu 3:17 tadi bicara tentang gereja Laodikia. Haleluya. Dan kita lihat dulu ya di Kidung Agung 7:11 sampai 12. Dan apabila kita membaca tentang Amsal atau perkataan ya apa yang diucapkan oleh Salomo, semuanya diarahkan untuk supaya bisa sebagai contoh bagi setiap manusia. Dan semua diajarkan di sana. Dan di Kidung Agung dikatakan di Kidung Agung 7:11, mari kekasihku kita pergi ke padang, ya, bermalam di antara bunga-bunga pacar, di antara bunga-bunga pacar. Kita lihat ini. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon-pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga, berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Ini adalah firman.
Kalau manusia membaca ini, oh, biar saya bawa dulu nanti ke taman bunga di sana. Bukan itu yang dimaksudkan. Ini adalah perlambang semuanya. Haleluya. Kalau orang sedang membaca bagaimana kisah Rut dengan Boas, seolah-olah itu, wah, ini adalah sebuah sejarah. Ini adalah sebuah ketika mereka berjumpa dengan Boas, ya beginilah caranya. Itu perlambang bagi Kristus dan mempelai wanita. Ini adalah perlambang sebagai Kristus dan mempelai wanita. Tidak bisa dibandingkan betapa indahnya nanti Yerusalem yang baru dengan dunia ini. Tidak akan bisa dibandingkan. Yesus akan membawa kita ke Yerusalem yang baru, yang turun dari surga, dari Allah. Haleluya. Kalau orang sedang membaca ini, oh, berarti seorang perempuan, mudah-mudahan nanti saya dibawa ke taman bunga sana. Biar kami lihat dulu di sana seperti yang dikatakan di Kidung Agung 17, di Kidung Agung 7 ayat 11 sampai 12. Biar kami dulu bermain-main dulu nanti ke sana. Kan ada kitab yang mengatakan bukan itu. Sekalipun dibawa dia ke segala istana, ya, istana manapun, istana presiden, tidak ada keselamatan di sana. Haleluya. Tetapi apa yang hilang segera dicari kalau memang masih ada yang hilang. Tetapi kalau sudah ditemukan, undanglah tetangga-tetanggamu. Berikan, tunjukkan karakter dan sifatmu. Itu yang dimaksudkan. Bahwa benar-benar dirham itu sudah kita dapatkan. Haleluya. Glory, jangan mau digoda orang-orang dunia. Haleluya, jangan mau berpengaruh. Milikilah dari iman sampai kasih ke saudara-saudara. Milikilah buah roh yang sesungguhnya. Supaya tidak ada yang hilang satupun daripada antara buah roh tersebut. Haleluya. Kita adalah mempelai wanita Kristus di akhir zaman. Kalau Tuhan sudah memberikan, ya, kepada kita kekuatan, marilah kita setia kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Jangan menyimpang daripada ajarannya. Jangan menyimpang daripada jalannya. Haleluya. Hanya ada satu yang bisa memegang pelita, yang memegang terang tersebut dan memberikan terang tersebut, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang memberikan terang bagi kita. Dialah yang memberikan dirham bagi kita. Haleluya. Itulah sebabnya akhir zaman berbicara tentang meterai. Benar-benar bahwa kita sudah dimeteraikan sampai pada hari kedatangan Kristus yang kedua. Amen. Artinya kita sudah dijamin barang-barang, ya, buah-buah roh yang ada di dalam kita itu sudah dijamin karena Kristus sudah memeteraikan. Haleluya. Sampai pada tanah, sampai kita sampai kepada tanah perjanjian. Amen. Haleluya. Glory. Tandanya bahwa kita adalah sudah memiliki benar-benar dirham-dirham tersebut, tidak ada yang hilang. Berarti kita mempertahankan. Dan kita pastikan bahwa kita tidak mau melakukan seperti yang dilakukan orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang dunia yang menjauh daripada tuannya. Haleluya. Yang meninggalkan tuannya. Orang yang setia antara suami dan istri saling mengasihi dan saling menyayangi dan saling mencintai. Amen. Seperti itulah kita kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita tidak terlebih dahulu mencintai Kristus, tetapi Dia terlebih dahulu mencintai kita dan mengasihi kita sebelum dasar dunia. Amen. Terpujilah nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan menambahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Dan kita tahu kalau kita sudah sering membaca kitab Amsal, cara bekerja, cara berjalan, dan cara, ya, berhubungan dengan orang-orang yang lain, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Amen. Haleluya. Karena semuanya diajar baris demi baris kepada kita
di setiap saat, di setiap waktu, supaya kita semakin bertumbuh dengan baik. Seperti iman sampai kasih saudara-saudara. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Sampai di pembahasan kita.